Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada mata acara yang sangat kita nantikan, tausiah agama dalam rangka peringatan Hari Lahir NU yang ke-83, dirangkai dengan pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro masa abdi 2008-2013 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU dari Jakarta kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hashim Mujadi. Disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh ingkang kula mulyakaken, rawuh wonten ing majelis ingkang insyaallah mubarak siang menika, Mbah Lim, Mbah Miftahul Akhyar, Mbah Aziz Mas Mansur, saha Kiai Misbah lan sedaya para syuriyah lan mustasyar Nahdlatul Ulama, para bapak pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati Kabupaten Bojonegoro. Ini teman saya dari jauh, kadang-kadang kelihatan Muhammadiyah, tapi kadang-kadang juga kelihatan seperti NU. Saya tahu betul karena beliau ini dari Malang. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada gegeran syariat antara NU Muhammadiyah, sudah tidak pernah ngomong soal kunut karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Sudah tidak ribut soal 20 rakaat atau 8 karena memang sama-sama tidak tarawih di mana-mana. Perjuangan kita sudah tidak pada masalah khilafiyah, tapi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan konkret umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak Muhammadinu, Muhammadiyah setengah NU. Di Surabaya ada perlombaan selawat Badar. Lo yang menang kok grup Muhammadiyah.
Karena yang grupnya Ansor ini musiknya jelek, sarungan gak sabuan, mungkin juga ndak katoan. Nah, yang Muhammadiyah ini musiknya bagus, akhirnya dia yang menang. Jadi sudah ada pendekatan secara kultural. Oleh karenanya kita syukuri masalah-masalah seperti ini. Selanjutnya, selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama, pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik oleh Kiai Miftah. Sebelum pelantikan ada baiatnya. Ini supaya dipegang baik-baik. Dan marilah kita doakan, mudah-mudahan pengurus NU ini memang betul-betul ngurus NU. Jangan ingin menjadi pengurus tapi dia sendiri tidak ngurus. Akhirnya menjadi urusan di mana-mana. Sekarang ini banyak pengurus yang tidak ngurus umat tapi menjadi urusannya umat. Banyak pemimpin yang tidak memimpin tapi bermain di mana-mana. Akhirnya rakyat tidak mendapatkan pimpinan tapi mendapatkan permainan. Oleh karenanya sebagai Nahdlatul Ulama, pengurus ini harus kembali kepada sifat-sifat imarah yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tas'al 'anil imarah wa in u'tita min ghairi mas'alatin u'inta ilaiha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu semuanya, saya tambahkan di sini pengurus NU, jangan kamu ngotot menjadi pemimpin umat. Karena ngototnya itu sendiri telah menghilangkan keikhlasan. Dan keikhlasan itu hilang, maka jangan harap masyarakat yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Sekarang ini banyak pemimpin yang bicara tidak didengarkan, apalagi dilaksanakan. Presiden pidato, bupatinya tidur. Akhirnya marahlah presiden karena ditinggal tidur oleh bupatinya. Bupati segera dibangunkan karena kaget. Dia juga marah karena kenapa kok dibangunkan? Bukankah itu hak demokrasi dan hak asasi saya sendiri? Yang tepuk tangan ini tentu bukan presiden dan bukan bupati. Apa sesungguhnya yang hilang di negeri kita ini? Yakni kepercayaan, trust, sehingga sulit orang mendengarkan, apalagi melakukan hal-hal yang diperintahkan. Dan kuncinya adalah keikhlasan di dalam memimpin umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ketulusan itu masih ada, insya Allah antara pemimpin dengan yang dipimpin masih ada al-arwah junudum mujannad. Sambung fikir, sambung hati, sambung silaturahim, insya Allah masih ada. Di dalam jaringan-jaringan alam arwah inilah maka dapat dimuati berbagai macam kegiatan-kegiatan fiddin wa dunya wal akhirah. Nahdlatul Ulama jangan kehilangan yang ini. Hari ini para hadirin hadirat yang saya muliakan, banyak orang pinter tetapi kurang orang benar. Dulu banyak orang benar, kurang orang pinter karena banyak ibadah kurang sekolah. Hari ini banyak yang sekolah kurang ibadah. Otaknya cerdas, hatinya tumpul. Dia punya akal al-basar tapi tidak punya al-basirah. Padahal mahalnya seorang pemimpin berada pada basirahnya, bukan pada basarnya.
Dan Basar hari ini menghadapi gempuran hebat bahwa basiroh berhadapan dengan bisyarah di mana-mana. Yang ketawa itu belum kebagian aja. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini yang saya mohon dijaga oleh pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan demikian, bukan berarti PBNU paling ikhlas, bukan PBNU paling tulus, tidak. Hanya menghimbau mari kita bersama-sama. Hari ini kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya dari PBNU, seluruhnya sampai ke tingkat ranting-ranting, marilah kita melaksanakan 3 hal. Pertama, kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita melakukan muhasabah di dalam Nahdlatul Ulama, introspeksi kepada diri NU sendiri. Yang kedua, yang ketiga, kita melakukan muraqabah, kewaspadaan terhadap hal-hal yang membahayakan agama, negara, dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. 3 hal ini sangat penting, dan saya akan mencoba di dalam kesempatan ini untuk menguraikan satu persatu mana yang kita syukuri di NU ini, dan mana yang harus kita koreksi di NU ini, dan mana hal-hal yang harus kita waspadai di dalam kita berjuang li'ilahillati hiyal ulia. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama tentang kesyukuran kita. Kesyukuran kita alhamdulillah selama 83 tahun berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi. Kalau sebagai gerakan kultural, gerakan dakwah, dia sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Tapi sebagai organisasi 83 tahun. Alhamdulillah selamat sampai hari ini, dan mudah-mudahan selamat fiddin wa dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Komunisme yang dahsyat itu cuma berumur 70 tahun. Ketika 70 tahun dia rontok di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi Nahdlatul Ulama 83 tahun masih selamat, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan pada zaman revolusi, dengan perang terhadap Belanda sampai dengan kemerdekaan, tantangan pada waktu Bung Karno memimpin, bagaimana kita harus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, tantangan terhadap zaman Pak Harto radhiyallahu anhu yang sudah 32 tahun memimpin, dihantarkan oleh NU bersama-sama dengan tentara Orde Baru tegak, tapi selama 32 tahun tidak satu menteri pun diberikan Pak Harto kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, hebatnya orang NU tidak dapat apa-apa, itu masih juga tepuk tangan di mana-mana. 32 tahun, tapi kita tetap membangun. Kita tetap tidak beroposisi, tetap kita tidak berontak, dan tetap kita al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Hari ini kita masuk dunia reformasi dengan tantangan-tantangannya sendiri. Alhamdulillah masih selamat. Kesyukuran kita yang kedua adalah ternyata bahwa ajaran pemikiran Nahdlatul Ulama, bagaimana meracik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalam ijtihad dan dalam wawasan, dalam manhaj, dalam pemikiran-pemikiran, kemudian masuk kepada kaidah-kaidah usuliyah fiqhiyah, masuk kepada fikih, bagaimana antara fikih dan tasawuf,
ini disambungkan. Bagaimana tasawuf dengan fikih, dengan syariah, dengan harokah disambungkan begitu rupa sampai kepada bimbingan para alim ulama yang mengkondisikan semuanya itu untuk perkembangan di Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Hari ini ajaran pemikiran kita telah diterima hampir mayoritas bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata mulai tahun 2002 pengurus besar Nahdlatul Ulama menawarkan pemimpin pemikiran NU ini yang tawassut, yang i'tidal, yang tawazun, yang tasamuh, yang mengatur hubungan agama dan negara, baik di negara yang mayoritas Islam maupun negara yang minoritas Islamnya. Semuanya diracik begitu rupa, disodorkan ke seluruh dunia. Akhirnya alhamdulillah hari ini pemikiran itu dapat diterima baik oleh teman-teman kita umat Islam di Timur Tengah yang berpikir keras dan kaku, maupun oleh mereka yang ada di Barat bisa mengerti apa yang menjadi pemikiran Jamaah Nahdlatul Ulama. Sehingga hari ini pengurus-pengurus cabang Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia, tapi di 47 negara di dunia ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Mulai Amerika, Eropa, Asia, Skandinavia, Australia, dan hampir semua negara-negara di Timur Tengah ada pengurus cabang istimewa. Dan mereka sekarang berkumpul, selalu berkumpul dalam pikiran, dalam silaturahim, untuk supaya membawa pemikiran NU ini kemana-mana. Muktamar Al-Mu'tamar Duwali lil Ulama wal Musaqqafin Al-Islamiyin sudah 3 kali dilakukan. Ternyata di luar dugaan 64 negara datang atas undangan Jamaah Nahdlatul Ulama. Padahal di negeri Islam sendiri, kalau yang melakukan itu negeri Islam A, negeri Islam B, yang politiknya tidak sama, belum tentu mau datang dan sebagainya. Tapi pada saat Nahdlatul Ulama menyelenggarakan, baik di dunia Barat maupun di dunia Timur, sama-sama bisa hadir. Ini kesyukuran kita. Artinya apa? Artinya pemikiran-pemikiran kita yang al-wasatiyah, yang moderat, ini bisa diterima di mana-mana. Sekarang sudah meningkat bahwa Nahdlatul Ulama bukan hanya memberikan pikiran, tapi juga menyelesaikan konflik-konflik umat Islam di dunia, baik yang di Palestina maupun di Thailand maupun di Kosovo dan sebagainya. Sehingga saya disindir oleh seorang wartawan dari Belanda, Pak Hasim, kenapa NU merukunkan orang di mana-mana, tapi NU sendiri tidak pernah rukun selama-lamanya? Saya didadak begitu, susah menjawab. Akhirnya ngawur jawaban saya. Ya maklumlah, karena tukang cukur tidak pernah bisa mencukur kepalanya sendiri. Para hadirin, hadirat yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa yang hebat itu apanya. Tadi saya disampaikan oleh Kiai Miftah, NU itu hebat. Saya ingin tegaskan, yang hebat itu apanya? Yang hebat adalah pemikiran ajarannya. Kemudian yang hebat lagi adalah jumlah orangnya. Tetapi yang ruwet itu bukan ajarannya, tapi manusianya NU yang ruwet di mana-mana, termasuk di Bojonegoro wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga ada masafah bainan nahdah wan nahdiyin. Ada jarak antara perilaku orang NU dengan ajaran yang sesungguhnya di dalam Jamaah Nahdlatul Ulama. Dan mari jalan itu pelan-pelan kita persempit, sehingga tema pengurus besar sekarang ini menyongsong Muktamar NU yang ke-32 di Makassar nanti adalah meng-NU-kan kembali orang NU. Bagaimana para bapak yang saya muliakan,
Nahdlatul Ulama kalau dibangun sama dan sebangun dengan kita membangun negara. Jadi kalau kita membangun NU di Bojonegoro itu sama dengan membangun kabupaten di Bojonegoro. Maka jangan ragu-ragu Pak Bupati untuk membantu NU. Jangan cuma Muhammadiyahnya saja yang dibantu. Lihat tepuk tangannya ini belum keduman ini Pak Bupati ini. Para hadirin hadirat, kenapa membangun NU sama dengan membangun negara? Karena mindsetnya, ngerti mindset? Insya Allah tidak ngerti wong desa-desa. Pemikirannya itulah pemikiran keindonesiaan, bukan membawa agama dihadapkan kepada negara, tapi mensublimasikan agama menjadi nilai negara dan menjadi payung negara itu untuk agama syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, maka marilah kita syukuri itu semuanya. Dari masa ke masa kita digoncang dengan berbagai macam badai dan tofan, tetapi karena ma'unah Allah, bibarokati du'ail ulama dan para aulia pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, kita selamat sampai hari ini dan semoga sampai yang akan datang. Allahumma amin. Yang kedua, pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta agar seluruh warga Nahdlatul Ulama hari ini melakukan muhasabah, melakukan introspeksi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam NU. Tadi disampaikan oleh Kiai Miftah, NU ini besar dalam jumlah tetapi belum besar dalam peranan. Wonge akeh, tapi semakin akeh semakin ruwet di mana-mana. Karena semua bergerak sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ajarannya bagus, orangnya baik, tetapi kita belum punya nizam yang cukup untuk membuat kebesaran kita menjadi lebih besar lagi. Maka diperlukan munazzamah, diperlukan tata organisasi yang sehat. Ingat, al-haqqu bi ghairi nizam qad yaghlibuhul batil bin nizam. Satu kebenaran yang akan kita perjuangkan, tetapi tidak dengan aturan yang baik dan sehat, dia akan segera dikalahkan oleh gerakan-gerakan kecil. Sekalipun dia batil, tetapi diatur dengan rapi, sistematik, manajerialnya meyakinkan, maka dia bisa menang di atas yang banyak yang hak itu tadi. Maka saya mohon imarah di dalam Nahdlatul Ulama ditaati. Semua hal-hal supaya dirundingkan dengan yang sebaik-baiknya. Nahdlatul Ulama sekarang ini bukan organisasi politik, tetapi karena jumlahnya sangat besar, maka jumlah itu mempunyai nilai politik. Kalaupun kita bukan partai politik, tapi melihat jumlah orang sekian banyak, maka hampir bisa dipastikan seluruh partai politik akan melirik kepada jumlah anggota Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Sehingga sekalipun kita bukan partai politik, kita akan menjadi maf'ul politik di mana-mana. Oleh karenanya yang penting adalah bisa kita menasarufi masalah-masalah itu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan demikian maka diperlukan kita semua untuk menseimbangkan antara jamaah dan jamaiyah kita. Jamaah kita hidup dengan ibadah, jamaiyah kita hidup dengan munazzamah, dengan organisasi dan sebagainya dan sebagainya. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, itu adalah muhasabah kita bahwa ternyata pengurus Nahdlatul Ulama dan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama di dalam mengambil tindakan-tindakan belum selalu, saya tidak mengatakan tidak, belum selalu memikirkan kemaslahatan untuk Jamaiyah Nahdlatul Ulama.
kadang-kadang memikirkan sesuatu tindakan untuk NU, dan kadang-kadang melakukan sesuatu tindakan tidak ada kait-mengkaitnya dengan kepentingan NU, karena dikaitkan hanya untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Disinilah letak kesulitan yang harus kita koreksi di dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama itu. Memang untuk mengutuhkan pemikiran dan langkah ini tidak gampang. Kita sudah mempunyai pemikiran yang sama, belum tentu mempunyai langkah yang sama. Karena antara pemikiran yang langkah ini harus disambungkan dengan munazzamah, dengan organisasi yang sehat. Oleh karenanya, mumpung di sini banyak organisasi politik yang hadir, saya mohon dengan hormat, para politisi-politisi NU, bekerja di politik, tapi barokahnya untuk NU. Jangan hanya mengambil kekuatan dari NU untuk kepentingan politiknya sendiri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, insya Allah, karena Nahdlatul Ulama bukan organisasi politik, sebagian daripada orang-orang ini bergerak di bidang politik, berangkat disangoni oleh NU dengan sangu suara, kadang-kadang juga sangu yang lain-lain. Maka ketika dia jadi, dia harus membawa pemikiran Nahdlatul Ulama di sana. Dan kalau ada berkahnya, tolong juga diciprati ini Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ini penting, jangan politik ini dipakai untuk kepentingannya sendiri. Orang yang berpolitik dengan berbasis NU, dia harus berpolitik secara baik dan akhlakul karimah, dan berkahnya supaya diberikan kepada NU. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sehingga keberadaan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini dengan banyaknya partai politik semakin hari akan semakin baik. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya di PBNU itu sudah niteni, kalau mau pemilu begini, itu anak-anak pada datang salaman kepada saya. Urusannya karena ada yang minta dukungan dan banyak juga yang minta sangu, karena tidak bisa beli kaos, tidak bisa nyablon dan sebagainya. Tapi kalau sudah jadi itu tidak ono cerita nih. Jadi saya titeni, kalau anak-anak datang ke saya itu berarti ada masalah. Tapi nek suwe gak ngetok, itu berarti ono rezeki hari-hari. Nah begini-begini nih, saya pikir jangan begitu. Kalau begitu, maka politik Anda tidak akan berkah. Kenapa? Karena politik adalah perwakilan. Perwakilan harus kembali kepada yang diwakili. Maka ini saya minta dilakukan dengan yang sebaik-baiknya. Juga khusus masih bidang politik, khusus untuk Jamaiyah Nahdlatul Ulama sendiri, tantangan di dalam reformasi ini adalah pertama di bidang politik. Hari ini saya tidak tahu, mungkin Pak Bupati yang tahu berapa jumlah partai politik itu. Mungkin 38 atau berapa. Setiap ada partai politik tidak cocok, gawe maneh. Akhirnya mana sampai 38. NU dulu berdiri sendiri, ganti P3. P3 setelah dipimpin Ruwet, akhirnya hitoh, akhirnya bikin PKB. PKB ndak umur, pecah lagi. Karena pecah ada yang ndak keduman gon, gawe maneh namanya PKNU. Dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak mencampuri urusannya, itu urusan partai mereka sendiri. Saya hanya satu yang minta, selama Anda berangkat dari NU, kembalikan berkahnya itu kepada NU. Kalau Anda ingin selamat sampai kepada tujuan. Dan bukan Nahdlatul Ulama sendiri pun juga supaya tidak bingung di dalam reformasi ini. Ingat, di dalam 5 tahun kita mencoblos itu 6 kali. Coblosan kepala desa, coblosan bupati wali kota, coblosan gubernur yang tidak pernah menang itu. Sebetulnya suara kita banyak, tapi yang jadi bukan suara yang terbanyak.
coblosan presiden, coblosan DPR, coblosan DPD. Berarti 6 kali masyarakat itu harus nyoblos. Karena banyaknya partai, kadang-kadang orang NU bingung, saya itu nyoblos apa, kok banyak sekali. Dan seluruhnya mengatakan dirinya adalah yang terbaik. Maka saya hanya mengatakan pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam muktamarnya yang terakhir di Boyolali telah memberikan kebebasan kepada warga NU untuk mencoblos mana yang dipilihnya. Ini dari muktamar ke PBNU kepada semua warga Nahdliyin. Nah, setelah kebebasan itu diberikan kepada warga Nahdliyin, timbul masalah bagaimana caranya para warga Nahdliyin menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab. Ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah keselamatan negara ini, keselamatan umat Islam, dan keselamatan dan perkembangan kaum Nahdliyin sendiri. Jadi yang namanya al-hurriyah, kebebasan, bukan kebebasan yang ngawur, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, diukur itu untuk kepentingan 3 hal yang tadi saya sebutkan: ukuran negara, ukuran agama, dan ukuran Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ini ternyata tidak gampang karena banyaknya orang NU. Ada yang pinter, ada yang setengah bodoh, ada yang bodohnya istiqomah dari dulu sampai sekarang. Ini semuanya karena banyaknya orang NU, tidak semuanya well informed, tidak semuanya diberitahu. Oleh karenanya banyak kesalahpahaman. Tapi di samping banyak kesalahpahaman dan kebodohan, banyak juga yang mencari keuntungan di tengah-tengah kemelut pemilihan-pemilihan itu. Ini yang berbahaya. Selama ini masih ada, maka sulit Nahdlatul Ulama akan menjadi mulia di negeri Republik Indonesia ini. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, oleh karenanya maka saya minta, sebentar lagi akan ada pileg. Tempo hari sudah ada coblosan di Bojonegoro, ada coblosan lagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Bojonegoro mulai rodok pinter. Akhirnya kalah-kalah, akhirnya agak menang. Tapi menang ini pun juga belum nyampe kepada tujuan. Tetapi pelan-pelan ini semuanya kita pelan-pelan akan terus berkembang. Oleh karenanya, maka nanti pada waktu pemilihan legislatif gampang. Saudara mau apa? Mau memilih. Menurut PBNU apa? Bebas. Lalu pakailah kebebasan itu secara bertanggung jawab. Banyak teman-teman sampean yang nyalon, kan lebih baik nyoblos kepada yang sampean kenal daripada sampean nyoblos orang yang tidak kenal sama sekali. Mengapa sampean harus beli kucing dalam karung? Belilah kucing ya di luar karung, bukan di dalam karung. Sekalipun politik itu penting, tapi politik tetap alat, dia tidak tujuan. Yang tujuan adalah ide daripada Jamaiyah Nahdlatul Ulama itu tadi. Maka serahkan amanat itu kepada yang sampean kenal dan kepada yang sampean yakini bahwa kalau sampean berikan, dia akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa di dalam penegakan imarah, di dalam penegakan kekuasaan, menurut Nahdlatul Ulama, di dalam Munas Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat, Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa nasbul imamah itu hukumnya fardu kifayah. Penegakan kekuasaan di Indonesia itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada proses penegakan kekuasaan di Indonesia yang disepakati oleh hukum Indonesia. Dalam hal ini adalah pemilu. Maka pemilu jangan ditiadakan. Kalau ditiadakan, maka berarti tidak ada nasbul imamah di dalam Republik Indonesia itu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, setelah pemilu ada, isilah pemilu itu secara bertanggung jawab. Karena yang bertanggung jawab kepada umat
dan bertanggung jawab kepada Allah. Bukan hanya mereka yang dipilih menjadi pemimpin, tapi yang memilih pun mempunyai tanggung jawab kepada Allah fid dini wad dunya wal akhir. Kenapa Anda memilih itu? Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah saya dulu nyalon tidak jadi. Dan tidak apa-apa tidak jadi. Nah, masalahnya sekarang bagaimana caranya agar yang memilih bertanggung jawab, yang dipilih pun juga bertanggung jawab. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di samping itu Nahdlatul Ulama, karena dia bukan partai politik, tentu tidak memikirkan terlalu jauh siapa yang jadi, tapi Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan terhadap proses hadirnya seorang pemimpin sebagai moral politik, bukan sebagai politik praktis. Kenapa? Karena pemilu yang bersih, pemilu yang jujur akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan jujur. Pemilu yang jelek, pemilu yang kotor, pemilu yang curang, dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang curang juga. Sementara pemimpin ini akan memimpin kita semua. Bayangkan kalau seorang itu dipasrai nyateti ongko saja, itu nyolong, apa maneh dipasrai duit, apa maneh dipasrai negara, apa maneh dipasrai imarah. Hendaknya kita juga berpikir, tapi karena kita semuanya sedang miskin. Miskin yang di bawah dengan miskin ekonomi, mungkin miskin hati. Miskin yang di tengah dan di atas adalah miskin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah penyelewengan-penyeleweng yang didukung oleh rakyatnya sendiri karena rakyat ingin mendapatkan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, oleh karenanya maka untuk menyongsong pemilu yang akan datang, saya mohon ketentuan-ketentuan itu tadi dipergunakan betul-betul oleh Jamaah Nahdlatul Ulama. Para hadirin ya hadirat yang saya muliakan, tantangan yang kedua adalah tantangan yang berada di bidang ekonomi. Saya baru saja datang dari Jakarta. Kemarin ke Kuala Lumpur. Ya, saya lupa. Saya dititipi salam oleh Bu Khofifah kepada ibu-ibu muslimat. Jadi saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sekarang di Kuala Lumpur, mungkin lusa berangkat ke Australia. Orang ini sudah kalah, tapi kok laris manis saja di mana-mana. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tantangan yang kedua adalah di bidang ekonomi kita. Ekonomi kita hari ini sangat berat secara nasional. Saya pikir Pak Bupati juga mengerti. Pengangguran sekarang kalau mau jujur ngomong hampir 30%. Itu yang nganggur resmi, bukan yang belum yang kelihatan sibuk padahal nganggur. Banyak itu, bansur-bansur itu kelihatan sibuk padahal nganggur. Penampilan meyakinkan tapi rokok tetap eceran. Ngotot membeli handphone ora iso tuku pulsa. Akhirnya cuma miss call tok. Bahasa Arabnya miskola zarrotin. Orang mencari pekerjaan sulit. Ada satu yang aneh di Indonesia itu. Lahan di Indonesia banyak yang menganggur. Tapi mengapa orang yang di atas lahan itu juga menganggur pula? Mestinya kalau lahan menganggur, orangnya sibuk mengatur lahan. Tetapi kenapa lahan nganggur? Orangnya juga nganggur. Kenapa yang kita makan semua ini dari Thailand? Mulai beras, sampai jeruk, sampai apel, sampai pir, sampai anggur, itu semuanya dari Thailand. Berarti kan sekian banyak lahan kita itu tidak memberi makan kepada kita karena kita tidak menanam apa-apa di atasnya. Seakan-akan tersekat antara berkah bumi ini kepada kita penduduk yang di atas bumi. Pasti di sini ada sesuatu yang salah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang pengangguran sudah berkurang, rakyat sudah makmur, saya kira itu cuma bohong saja. Yang jelas adalah
hidup kita semakin hari ini semakin berat. Maka permusyawaratan lembaga ekonomi pengurus besar Nahdlatul Ulama kemarin menghimbau agar seluruh warga NU jaga-jaga, barangkali mudah-mudahan tidak terjadi, barangkali nanti ada paceklik dan sebagainya, mudah-mudahan mau nanam apa saja yang bisa dimakan di lahan atau di pekarangan di sekitar rumah itu. Opo wae sing saged didahar, opo telo, opo menyok, opo uwi, opo gembili, jangan dibiarkan lahan itu menganggur. Jaga-jaga kalau satu ketika ada krisis pangan, kita masih ada yang diharapkan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tahun 2009 ini berat. Kita harus menjaga di Indonesia jangan sampai kena krisis pangan. Kalau kena krisis pangan, yang menderita adalah orang yang paling bawah dan sebagian besar adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka oleh karenanya kita harus siap-siap di bidang ekonomi. Karena kita tidak bisa mengatur ekonomi negara karena kita Jam'iyah. Itu urusannya para politisi dan negarawan. Tetapi kita mendapatkan dampak daripada semuanya itu, maka kita seharusnya berjaga-jaga, semoga Allah melindungi kita sekalian. Hadirin hadirat yang saya muliakan, inilah hal-hal yang menyangkut keprihatinan kita, menyangkut muhasabah kita. Yang terakhir saya ingin menyampaikan adalah kewaspadaan kita terhadap lingkungan. Pertama, para hadirin hadirat, di zaman reformasi ini banyak gangguan-gangguan tauhid kepada kita semuanya. Ada orang yang mengaku malaikat Jibril, akhirnya ditangkap polisi. Lah yang malaikat Jibril kok ditangkap polisi? Lagi nek diusut kan kena Mikail. Lah nek Israfil melok tersangkut terus piye? Begitu malaikat apa yang tadi ketangkep, malaikat Jibril keluar dari penjara, masuk ganti orang yang mengaku Nabi Muhammad. Di Lawang ada orang sholat dua bahasa, padahal yang dua bahasa itu adalah film India. Di Probolinggo ada orang yang mengaku koordinator para waliullah seluruh dunia. Saya tidak tahu kapan muktamarnya para wali itu. Dan kenapa memilih dia sebagai waliullah padahal saya tahu dia adalah wali-wali daya. Di Bogor baru saja pelantikan PCNU. Ada orang yang mengajarkan untuk supaya khusyuk sholat orang tidak boleh berpakaian dalam sholat. Saya minta kepada negara untuk menyelidiki ini. Apakah ada unsur-unsur komunisme yang menyusup di semua sektor sehingga mengacaukan antara lain tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kepada warga NU. Tadi saya katakan komunisme sudah ambruk, baik di Rusia, di Uni Soviet, di Eropa Timur, bahkan juga di Amerika Latin, ambruk juga di Indonesia, tapi yang ambruk adalah struktur organisasinya, bukan pemikiran yang ada di dalam otaknya. Komunisme yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang hanya ikut-ikut. Yang kedua, mereka yang sudah tobat. Banyak yang sudah jadi santri, bahkan banyak yang sudah jadi kiai, banyak yang mendirikan pesantren-pesantren di luar Jawa. Yang ketiga, beberapa orang yang masih ngotot akan menegakkan kembali Marxisme-Leninisme dan dia menyusup di mana dengan cara yang mungkin sangat halus kalau sedang halus, dengan cara yang sangat kejam kalau dia sedang melakukan kekasaran. Ini harus dilihat oleh warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak pernah ada perjuangan tanpa tantangan, dan itu adalah sunnatullah. Setiap ada nabi, Allah memberikan tantangan setan kepada setiap nabi. Oleh karenanya itu umat Islam juga diberitahu agar melakukan muraqabah. Jangan menyangka bahwa penegakan kebenaran itu tidak ada gangguan sama sekali. Yang kedua, selain gangguan-gangguan tantangan di bidang tauhid tadi, ada juga tantangan di bidang syariat.
Sekarang banyak orang yang menafsirkan Quran dan hadis yuhakkimuna bi uqulihim, dengan caranya sendiri, tidak menggunakan thariqah-thariqah atau manhaj yang wajar, yang berkadar ilmiah yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Ini akhirnya terjadi ekstremitas dan terjadi liberalitas di situ. Kalau sudah kadung ekstrim ngamuk terus, kalau sudah kadung liberal halal semua, seakan-akan tidak ada barang yang haram. Dan itu semua tatarruf, baik tatarruf tasaddudi maupun tatarruf tasahuli, ini bertentangan dengan garis al-wasatiyah yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di situ garis moderasi ditempati oleh Muhammadiyah, ditempati oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi di sebelah kiri lagi atau di sebelah kanan lagi ada gerakan-gerakan baru yang bertentangan dengan kondisi Indonesia dan bertentangan dengan thariqah ahli sunnati wal jamaah. Ini juga harus dilihat. Oleh karenanya para syuriah, saya mohon kembali untuk mengisi langgar-langgar, mengisi masjid-masjid. Jangan cuma pilkada terus. Jadi pilkada diserahkan kepada wasis saja. Jadi mau tabrakan benjut ben wasis saya. Saya potongane pancen wis rodok benjut ndek. Tapi para ulama, para asatidz, mari kita bergerak di tempat-tempat pengajian itu. Jaga akidah umat dan jaga syariat umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara agama dan politik itu bisa berjalan searah. Politiknya untuk agama dan agamanya untuk menyotong gerakan politik yang memang bertanggung jawab kepada agama, bukan politik yang tidak bertanggung jawab kepada agama. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di samping itu kita ada tantangan yang paling berat adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia ini bukan hanya merusak Indonesia di Indonesia, tetapi sudah merusak citra Indonesia hampir di seluruh dunia. Alhamdulillah saya ini keliling-keliling karena PCNU istimewa ada di seluruh dunia, dan kita juga sudah mempunyai forum internasional. Jadi saya keliling kemana-mana, nama Indonesia kurang bagus di mana-mana. Seakan-akan kita ini sebagai umat Islam terbesar, tapi yang termiskin, yang paling banyak utangnya. Kemudian kita seakan-akan dikesankan bahwa Indonesia orangnya tidak bisa mengelola negaranya sendiri. Di mana-mana, saya baru dari Malaysia, saya datang ke Saudi Arabia, berita-berita tentang Indonesia masih kurang mengenakan. Itu semuanya merupakan tantangan berat untuk kita semua. Bagaimana orang-orang yang miskin punya iffah, tapi orang-orang yang kaya juga punya sakha, sebagaimana diajarkan oleh para ulama as-salafus saleh kita. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tidak percuma Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu nyaris menjerumuskan kita kepada kekufuran. Kekufuran yang paling tinggi adalah kufur akidah. Orang menjadi keluar dari agama. Tapi kufur itu tidak hanya kufur akidah, ada yang kufur nikmah. Dia tidak bisa menerima dan menolak kenikmatan. Ada yang kufur daripada asyaraf, dia sudah tidak punya rasa kehormatan lagi. Pikirannya dijual, hatinya dijual, kehormatannya dijual, apa-apanya dijual hanya karena kemiskinan. Oleh karenanya dalam istighosah saya mohon, saya menyampaikan amanat Syuriah Nahdlatul Ulama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama agar didoakan juga semoga para orang-orang Nahdliyin, para umat Islam, para bangsa Indonesia yang sedang dalam kemiskinan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh kita yang hadir di sini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang hadir di sini semoga diberikan rezeki yang murah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kuat menerima cobaan kemiskinan sehingga kita tidak menjual apa saja karena kita miskin. Dan juga orang-orang para pemimpin mempunyai rasa iffah, rasa menjaga kehormatan sekalipun dia memerlukan uang di mana-mana. Akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dari masa ke masa Nahdlatul Ulama ini dapat menjalani ujian demi ujian dengan yang sebaik-baiknya. Saya minta seluruh warga Nahdlatul Ulama harap mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengurusnya, apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Dengan demikian untuk keselamatan kita sendiri. Saya kira ini saja yang bisa saya berikan kepada para hadirin hadirat yang saya muliakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li walakum. Dan di sini saya dititipi, ini yang nitip ini partai, ini bukan saya nih. Ini banyak anak-anak yang nyalek. Minta nama di sini ada Saudara Mabrur, Anna Muawana, Arif Rahman, Asyik Samsul Huda, Ja'far Sodik, Ainul Yakin. Ini PKB ini. Juga ada Fuad Mahsuni, Abdul Haris, Soleh Abdul Malik, Mu'lina Sohib, Saifuddin Zuhri, Munib. Ini PKB juga tingkat 1. Ada DPR Jatim PKNU. Ini yang banyak anunya ini. Banyak anu apanya? Banyak benderanya. Ini ada Rafiq, ada Muhammad Erwin, ada DPR RI. Lu Golkar kok menok di kini Golkar. Wah, iki sing ngetik iki ana Golkar iki. Ada Tri Astuti, ada DPD di sini Muhammad. Duh, siapa ini? Nomor 21 ada Saudara Maskur Hasim, ada Ade Erlangga Jarwo. Ini nama-nama anak kita yang berangkat nyalek dan sebagainya. Ya didoakan kabul kajati. Tapi di samping didoakan kabul kajati, ya mudah-mudahan dia ingat sama NU-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.